update kan tadi membahas soal kesehatan yang tampil beda. Ini mungkin ada apa sih Mas? Mungkin bisa dikasih info. Mungkin banyak orang atau netizen yang banyak banget sih sebenarnya komen kok kurusan apa segala macam. Banyak juga yang mereka-reka, ada yang arahnya ke arah negatif, memakai dan sebagainya gitu. Jadi kalau sedikit cerita, tahun 2018 sampai 2019 itu aku tuh sakit non medis ya. Sebenarnya pada saat awalnya itu dikiranya sakit medis karena waktu itu ada tumor yang muncul di sini gitu. Jadi aku sempat benar-benar vakum hampir 2 tahun waktu itu kan. Nggak terima job nyanyi, nggak terima job syuting, sempat beberapa kali syuting on air dan itu aku tutupin pakai turtleneck karena aku emang nggak mau ngebuka banget soal sakitnya aku waktu itu. Tapi ternyata setelah ditelusurin bukan tumor beneran, bukan penyakit medis gitu kan. Alhamdulillah waktu itu sembuhnya di ruqyah. Ya, ternyata ada kiriman hal-hal yang mistis dan sebenarnya proses pembersihannya sampai sekarang sih masih alhamdulillah dibantu sama beberapa orang juga ya. Ada Kang Jeffrey gitu. Dan sebenarnya sejak sakit itu dari tahun 2019 itu kayak apa ya, mau makan sebanyak apapun nutrisinya kayak nggak masuk aja gitu loh. Nggak keserap ya? Nggak keserap gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin aku tuh jadi looks-nya itu jadi kelihatan lebih kurus dan sebagainya. Jadi pokoknya doain aja semoga segera bisa dibersihin total dan bisa lebih fresh lagi, dan yang pasti semoga kedepannya nggak ada hal-hal seperti itu lagi ya. Jadi hidup itu sebenarnya kalau dibilang serem ya serem, dibilang enjoy ya enjoy gitu. Tapi pada saat kita pengen enjoy, kita butuh ketenangan, ada aja hal-hal yang datang, baik itu masalah di dunia nyata ataupun masalah yang kayak gini kan bisa dibilang bukan dunia nyata ya. Tapi emang hal-hal bisnis itu emang selalu ada sih. Tapi waktu itu sempat ngalamin drop mungkin atau depresi? Drop banget, jadi drop secara fisik dan drop secara mental sih ya. Makanya waktu itu sempat aku vakum dari dunia sosmed. Kalau drop secara fisik ya bikin aku waktu itu sempat setahun setengah itu benar-benar nggak bisa kerja gitu. Pada saat udah setahun setengah itu dibilang benar-benar sembuh juga enggak gitu, tapi karena tumornya udah hilang, walaupun fisik masih belum 100% normal, tapi ya aku udah bisa kerja, udah bisa ngambil job, udah bisa nyanyi, ya udah gitu, ajar aja terus. Nggak tahu yang ngirim Mas, mungkin di rumah ada kiriman apa, benda atau apa gitu? Kalau bendanya di mana sih, aku nggak tahu bendanya di mana, cuman katanya emang ada sesuatu yang ditanam waktu itu. Makanya begitu udah sembuh aku memutuskan buat pindah. Tapi yang jelas sih penampakan makhluk-makhluk itu tuh nyata banget. Jadi akibat itu lu bisa merasakan, bisa lihat, atau sebelumnya sudah pernah lu punya? Sebelumnya sih dulu bisa ngelihat makhluk-makhluk astral seperti itu ya, emang sempat punya pengalaman. Cuman emang waktu aku umur 13 tahun kan mata batinnya sempat ditutup. Jadi jarang ngelihat, tapi sesekali masih ngelihat. Sama astral projection sih aku emang dari umur 9 tahun ya sering ngalamin astral projection. Tapi pas tahun 2018-2019 itu yang harusnya aku udah nggak gampang ngelihat mereka, jadi itu seliweran banget, yang genderuwo lah, yang kuntilanak di dalam rumah. Dan akhirnya lu pindah karena sudah tidak nyaman mungkin. Nggak nyaman banget, yang jelas sih maksudnya aku cuma pengen hidup tenang gitu kan, sebenarnya nggak mau punya musuh, cuman kadang kita nggak tahu ya, kita nggak ngerasa punya musuh, kita nggak ngerasa bikin kesalahan sama orang, tapi kadang-kadang hal seperti itu ada aja gitu. Apalagi kalau misalkan kita sembarangan gitu kan, ngomong sama orang atau apa, nyinggung perasaan orang. Tapi yang jelas makin kesini aku sih ya makin filter lagi lah ya, jangan sampai aku bikin salah sama orang, atau misalkan jangan menimbulkan sesuatu yang sekiranya bisa menimbulkan iri dari orang gitu. Karena aku sendiri ngerasa dari dulu aku biasa aja sih ya, maksudnya nggak yang heboh, dapat job ini itu apa segala macam, itu nggak yang gembar-gembor segala macam gitu. Tapi ya who knows gitu, entah apa modusnya orang, entah sakit hati karena apa, ya aku juga nggak tahu. Lebih ngejaganya seperti apa Mas, protect hal-hal yang kasat mata? Aku sih lebih kepada ini sih ya, nggak terlalu aktif di sosmed sih. Dengan cara itu aja sih kalau aku bilang ya. Cuman terkadang yang namanya pekerjaan di dunia entertain butuh eksistensi juga di sosmed gitu.
Mau tidak mau ya. Sekarang gimana Mas? Masih ada kiriman-kiriman? Ngerasanya. Katanya sih 75% bersih, tinggal sedikit lagi harus dibersihkan lagi. Insya Allah sih nanti kalau misalkan ada waktu aku dibersihin lagi, minta bantu doanya aja sih semuanya. Di bagian mana waktu itu Mas? Di sini segede bakso urat, Tiba-tiba muncul. dan itu dipegang nggak sakit, tapi emang berasanya itu di dalam sih ya, kayak gampang capek, gampang sakit. Dan waktu itu aku sempat ngalamin demam itu sampai setahun, demam nggak sembuh-sembuh aja, dan setiap malam itu tuh sampai menggigil gitu kan. Tiap habis maghrib sampai subuh itu nggak pakai AC, nggak pakai kipas angin, tapi aku tuh pakai celana berlapis-lapis, sampai pakai kaos kaki tebel, pakai sarung tangan, pakai jaket, pakai sweater segala macam. Dioperasi Tiap malam atau? setahun gitu. Awalnya dioperasi, sempat hilang, terus sempat muncul lagi gitu. Tapi pas alhamdulillah pada saat aku waktu itu di Rupiah udah hilang, nggak muncul lagi gitu. Tinggal pelan-pelan fisik aku yang dibenerin gitu kan, biar bisa aktivitas lagi. Ada pesan nggak untuk orang-orang mungkin? Pesannya ya mungkin kita hati-hati aja dalam circle, dalam kehidupan sosial. Kita nggak tahu siapa lawan, siapa kawan. Yang jelas kita kontrol, jaga ucapan dan ini sebagai macam. Dan buat orang-orang yang masih suka mempraktekkan hal-hal mistis atau hal-hal gaib kayak gitu, janganlah, efeknya itu luar biasa banget ke orang gitu kan. Maksudnya kalau emang ada sesuatu ya diomongin aja baik-baik, bisa diselesaikan. Kenapa harus menggunakan jalur hitam seperti itu gitu kan? Karena kalau pesannya aku ya, jalur hitam seperti itu efeknya bukan hanya ke korban, tapi buat si pelaku pengirimannya juga nanti akan ada balasannya karma itu nyata.